Yang pertama ada peluang. Apa itu peluang? Peluang atau disebut juga dengan probabilitas merupakan harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Saya akan menjelaskan tentang ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari suatu kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan. Artinya di dalam ruang sampel memuat semua titik sampel yang mungkin dari suatu kejadian. Misalnya saat kalian melemparkan sebuah dadu, semua kemungkinan yang muncul adalah angka 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Nah, himpunan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itulah yang disebut sebagai ruang sampel. Secara sistematis sendiri, ruang sampel biasanya dilambangkan dengan huruf S, dan banyaknya elemen biasanya dilambangkan dengan huruf N dalam kurung S. Dalam ruang sampel sendiri biasanya ada tata cara dalam menyusun anggota ruang sampelnya. Berikut beberapa ada cara menyusun anggota ruang sampel, yaitu pertama ada menyusun ruang sampel dengan diagram pohon. Contohnya dengan kita apabila melemparkan sebuah koin, kemungkinan kejadian yang muncul adalah angka yang biasanya dilambangkan dengan huruf A, atau gambar biasanya dilambangkan dengan huruf G pada koin. Bisa kalian lihat pada gambar pada PPT tersebut. Tertuliskan pada diagramkan tertulis ada AAA, bisa AAG atau AGG atau AGA. Dan pada gambar juga seperti itu, ada GAA dan GAG atau GGA dan GGG. Nah, semua itu termasuk dengan ruang sampel. Dan jumlah pada elemen ruang sampel sendiri ada 8 berarti. Yang cara kedua dengan menyusun anggota ruang sampel adalah dengan cara membuat tabel. Pada percobaan ini biasanya pada cara menyusun ini biasanya sering digunakan. Contohnya pada percobaan melempar dua dadu sekaligus. Biasanya muncul muka dadu bernomor 2 pada dadu pertama dan muka dadu bernomor 3 pada dadu kedua. Kejadian ini dinyatakan sebagai kejadian berurutan. Bisa kalian lihat pada gambar tabel pada PPT. Nah, itu kan banyak banget tuh ruang sampelnya, karena kita pakai 2 dadu. Jadi berurutannya kayak dari dadu ke-1 itu kan 1, angka 1, dan dadu kedua itu tetap sama-sama angka 1. Biasanya kalau dadunya yang kedua itu kelemparnya itu biasanya nomor kedua, dan dadu ke-1 tetap nomor 1, dan seterusnya. Jadi semua elemen yang ada di ruang sampel atau NS-nya itu ada 36. Bisa kalian lihat pada PPT tersebut. Lalu ada contoh soal. Yang pertama, contoh soalnya kayak pada percobaan melempar sekeping uang logam dan sebuah dadu sekaligus sebanyak 1 kali. Lalu tentukan berapa ruang sampel dan banyak anggota ruang sampelnya. Nah, cara penyelesaiannya itu sebagai berikut. Nah, ini tabelnya ya. Tabelnya bisa kalian lihat kayak gini. Terus untuk penyelesaiannya seperti ini. Jadi diketahui uang logamnya itu tertuliskan A dan G atau alias angka dan gambar. Lalu dadunya itu ruang sampelnya kan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi jawabannya atau ruang sampelnya itu A,1. Itu berarti berarti dadu 1. Itu melempar pertama. Lalu kalau melempar kedua kalinya biasanya kan keluarnya angka dan dadu nomor 2, lalu angka dadu nomor 3, dan angka dadu nomor 4, lalu angka dadu nomor 5, dan angka dadu nomor 6. Lalu dengan yang gambar pun sama dengan angka, yaitu gambar dadu angka nomor 1, gambar dadu angka nomor 2, gambar dadu angka nomor 3, gambar dadu angka nomor 4, gambar dadu angka nomor 5, dan yang terakhir yaitu gambar dengan dadu angka nomor 6. Jadi untuk NS-nya yaitu semuanya ada 12.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peluang kejadian. Kejadian adalah hasil yang diharapkan terjadi pada ruang sampel. Kejadian dinotasikan sebagai A. Dengan demikian, banyaknya kejadian A dinotasikan sebagai NA. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara jumlah suatu kejadian NA dan semua kemungkinan yang ada di NS. Rumus peluang kejadian yaitu PA sama dengan NA per NS, dengan PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya anggota kejadian A, dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Selanjutnya yaitu contoh soal. Pada pelemparan sebuah dadu, berapa peluang muncul mata dadu lebih dari 2? Pada pelemparan sebuah dadu, banyaknya sampel yang mungkin terjadi yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan ruang sampelnya yaitu 6. Mata dadu lebih dari 2 yang diartikan dengan A yaitu ada 1, 2, 3, 6, maka NA adalah 4. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus PA sama dengan NA per NS dengan NA yaitu 6 dan NS yaitu 4, maka diperoleh 3 per 2. Materi selanjutnya yaitu frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan antara banyaknya percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Frekuensi relatif memiliki rumus yaitu banyak kejadian K dibagi dengan banyaknya percobaan. Kemudian ada contoh soal. Yang pertama, Dior akan melambungkan sebuah dadu sebanyak 30 kali. Mata dadu muncul seperti berikut. Mata dadu 1 muncul 4 kali, mata dadu 2 3 kali, mata dadu 3 6, mata dadu 4 7, mata dadu 5 5, mata dadu 6 muncul 5. Kemudian tentukan frekuensi relatif atau peluang dari A muncul mata dadu 3, B muncul mata dadu 4. Selanjutnya kita akan menjawab yang A muncul mata dadu 3, banyak muncul ada 6. Jadi frekuensi peluang muncul mata dadu 3 yaitu 6 dibagi 30. Bisa disederhanakan menjadi 1/5. Kemudian yang B muncul mata dadu 4, banyak munculnya ada 7. Jadi frekuensi peluang muncul mata dadu 4 7/30. Lanjut soal yang kedua, dari 50 kali pelemparan uang logam diperoleh 26 kali muncul angka. Tentukan yang pertama frekuensi relatif muncul angka, yang kedua frekuensi relatif muncul gambar. Mari kita jawab. Yang pertama frekuensi relatif muncul angka, NK sama dengan 26. Jadi frekuensi relatifnya 26/50. 50 dari 50 kali pelemparan menjadi 13/25. Lanjut yang kedua, frekuensi relatif muncul gambar, NK 50 kali pelemparan dikurangi dengan 26 kali muncul, yaitu didapat dengan 24. Kemudian frekuensi relatifnya 24 dibagi 50 mendapatkan hasil 12/25. Materi yang selanjutnya adalah aturan penjumlahan dan perkalian. Aturan penjumlahan digunakan untuk menghitung kemungkinan yang ada dari beberapa kasus yang bisa dipilih atau dikombinasi secara eksklusi. Contoh soalnya, Fatih ingin membeli sebuah baju di toko yang di sana menyediakan beberapa pilihan baju seperti 4 dress, 2 kemeja, 3 kaos, dan 5 busana muslim. Berapa banyak pilihan Fatih untuk membeli baju? Selanjutnya, kita akan menjumlahkan dari pilihan yang Fatih pilih, yaitu 4 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 14. Selanjutnya adalah aturan perkalian. Aturan perkalian digunakan untuk menghitung kemungkinan yang ada dari beberapa kasus yang bisa dipilih, dikombinasikan secara bersamaan atau saling bergantung satu sama lain. Contoh soalnya yaitu Rizka memiliki 4 kemeja, 6 rok, dan 5 jilbab yang bisa dipasangkan. Banyak cara yang Rizka bisa pakai, yaitu langkah yang pertama yaitu kita menentukan beberapa banyak pilihan yang bisa dipasangkan oleh Rizka, yaitu 4 kemeja, 6 rok, dan 5 jilbab. Selanjutnya kita akan mengalihkan dari pilihan tersebut, yaitu 4 dikali 6 dikali 5 yaitu sama dengan 120 cara. Jadi yang bisa Rizka pasangkan adalah dengan 120 cara.
Oke, next, materi terakhir yaitu peluang bersyarat dan independensi. Yang pertama, peluang bersyarat. Apabila kejadian A dan B tidak saling bebas, maka kejadian A dan B dikatakan kejadian bersyarat. Artinya, jika salah satu kejadian itu terjadi maupun tidak terjadi, maka akan berpengaruh terhadap kejadian satunya. Nah, peluang kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi lebih dahulu ditulis dengan peluang A dengan syarat kejadian B. Rumusnya yaitu syarat peluang B tidak boleh sama dengan 0. Peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A irisan B per peluang B. Sebaliknya, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi terlebih dahulu ditulis peluang B dengan syarat A, dan rumusnya yaitu syarat peluang A tidak boleh sama dengan 0. Peluang B dengan syarat A sama dengan peluang A irisan B per peluang A. Lalu peluang kejadian bersyarat melalui teknik pengambilan. Nah, sampel satu per satu peluang kejadian A dan B dengan syarat A terjadi terlebih dahulu, yaitu peluang B dengan syarat A sama dengan peluang A irisan B per PA. Atau sebaliknya, peluang kejadian A dan B dengan syarat B terjadi terlebih dahulu, maka peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A irisan B per PB. Nah, untuk menentukannya, peluang dengan teknik pengambilan sampel satu per satu tidak bersamaan dikategorikan menjadi dua macam, yakni pengambilan sampel satu demi satu dengan pengembalian dan pengambilan sampel satu demi satu tanpa pengembalian. Pada pengambilan sampel secara berurutan dari sebuah wadah, setelah sampel pertama diambil, sampel itu dikembalikan ke dalam wadah, kemudian dilakukan pengambilan yang kedua, dan begitu seterusnya. Pengambilan sampel satu demi satu tanpa pengembalian dan seterusnya itu disebut pengambilan sampel satu demi satu dengan pengembalian. Lalu pengambilan sampel satu demi satu tanpa pengembalian, pengambilan sampel secara berurutan dari sebuah wadah. Setelah sampel pertama diambil, sampel itu tidak dikembalikan ke dalam wadah, melainkan langsung mengambil sampel yang kedua dan begitu seterusnya. Baik, langsung ke contoh soal yang pertama, yaitu peluang kejadian bersyarat. Sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang akan muncul mata dadu lebih dari 2 jika diketahui mata dadu yang muncul adalah ganjil. Nah, untuk sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Ruang sampelnya sama dengan 6. A jika dadu ganjil, maka A sama dengan 1, 3, dan 5. NA-nya sama dengan 3. Rumus peluang A yaitu NA per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Lalu B adalah kejadian muncul mata dadu lebih dari 2, maka B sama dengan 3, 4, 5, 6, dan NB sama dengan 4. A irisan B merupakan himpunan bilangan ganjil dan juga lebih dari 2, maka A irisan B adalah 3 dan 5. NA irisan B sama dengan 2. Lalu pengerjaannya yaitu peluang A irisan B sama dengan NA irisan B per NS sama dengan 2 per 6 diperkecil menjadi 1 per 3. Peluang muncul mata dadu yang muncul lebih dari 2 adalah peluang B dengan syarat A sama dengan peluang A irisan B per PA sama dengan 1 per 3 dibagi 1/2 sama dengan 2 per 3, sehingga muncul mata dadu ganjil 1, 3, 5, dan 2 diantaranya lebih dari 2 yaitu 3 dan 5. Kedua yaitu peluang kejadian bersyarat pengambilan sampel satu demi satu dengan pengembalian. Sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola biru. Dalam kotak itu diambil 2 bola satu per satu dengan pengembalian. Tentukan peluang terambil bola merah pada pengambilan pertama dan biru pada pengambilan kedua. Pengambilan pertama merah, peluang merah pertama sama dengan 6 per 10. Pengambilan kedua biru, yaitu peluang biru kedua dengan syarat merah yang pertama sama dengan 4 per 10. Rumusnya peluang merah pertama irisan biru kedua sama dengan PM1 dikali PB2 syarat M1 sama dengan 6 per 10 dikali 4 per 10 sama dengan 24 per 100. Lalu yang ketiga, peluang kejadian bersyarat pengambilan sampel satu demi satu tanpa pengembalian.
Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola biru. Dari dalam kotak itu diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian. Tentukan peluang terambil bola merah pada pengambilan pertama dan biru pada pengambilan kedua. Pengambilan pertama merah sama dengan 5/8, pengambilan kedua biru sama dengan 3/7. Maka peluang merah pertama irisan biru kedua sama dengan 5/8 dikali 3/7 sama dengan 15/56. Selanjutnya, peluang independensi. Peluang independensi adalah probabilitas suatu hasil yang tidak dipengaruhi oleh hasil kejadian sebelumnya. Rumusnya yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Contoh soalnya yaitu Joseph dan David sedang bermain kartu. Dalam satu pak kartu terdapat 52 kartu. Joseph mengambil sebuah kartu secara acak dengan kartu pengganti. Kemudian ia bertanya kepada David berapa peluang untuk mengambil kartu ratu diikuti oleh kartu raja. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa probabilitas ini mempunyai kondisi kejadian yang independen. Nah, peluang mengambil ratu pada kondisi pertama itu sama dengan 4/52 karena ada 4 ratu dalam kartu. Lalu peluang mengambil raja pada kondisi kedua setelah ratu dengan pengganti yaitu sama, ada 4 ya, menjadi 4/52. Maka peluang mengambil ratu diikuti oleh raja sama dengan 4/52 dikali 4/52 sama dengan 16/2704, sehingga diperkecil menjadi 1/169.